satu-satunya pencipta langit dan bumi, alam dan serta segala isinya. Amin. Akan lanjutkan dengan pujian tanah buku kecil nomor 14 Bapa yang bela. Apa yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dan ku pasti dapat melakukan semua. Kristus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Bapa yang bela. Bapa yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dan segala ku pasti dapat melakukan semua. Kristus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Pujilah Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan kepada keluarga kami di sini. Kami kembali lagi Tuhan memuji memuliakan Engkau. Tuhan hanya bersama kami di hati. Kau layak Tuhan. Satu lagi kami Tuhan singkirkan dari kuasa-kuasa jahat di tempat ini. Haleluya, Kami percaya pertolongan-Mu selalu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih-Mu kepada kami. Tuhan, Kau pimpin Tuhan persekutuan ini dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya. Nah, kuasa Roh Kudus menyertai kami semuanya. Dan Tuhan, malam ini kami akan terus memuji, memuliakan dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Mesias. Amin. Kita akan lanjutkan lagu pujian lagi, Bapa yang bela. Bapa yang Lanjutkan pemenyembah. siapa lawannya? Lebih dari pemenang Dan ku pasti dapat
terpujilah Sekali lagi Bapak yang bela. Bapa yang bela. Siapa lawannya? Lebih dari pemenang. Pasti dapat lakukan semua. Kristus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Kristus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji Engkau ya Bapa, haleluya. Iralah maraya makhluk, haleluya, 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 haleluya. Ya Rama Raya ya Rama ya Rama, kita Rama ya Rama ya Rama. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuji-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ya Rama Rama Santana ya Rama, Rara Rama Sikidara ya Rama. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, dikuduskan dan diagungkan Engkau ya
Tuhan, haleluya. Kiara maraya raya, urala masina raya masu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Ya Rama ya Rama, oh Nalama Sina Nalama. Haleluya,
memuliakan nama-Mu, Batimu. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua Mashiach kami datang ke hadirat-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa, karena kasih kemurahan-Mu, lawatan-Mu, pimpinan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang Engkau telah nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga malam hari ini kami boleh kembali dapat bertemu, memuji-muji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Terpujilah akan Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa merasakan akan kasih-Mu, merasakan akan kemurahan-Mu, merasakan akan pelawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu di dalam persekutuan kami malam hari ini dari awal pertengahan ini ya Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami ya Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Engkau pakai lebih hadir di daerah untuk Ibu Eni yang saat ini membawa kami di dalam pujian dan penyembahan. Engkau pakai lebih dari yang sebelumnya ya Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami akan mendengarkan akan Dafar Elohim malam hari ini ya Tuhan. Kami akan merenungkan akan Dafar Elohim. Kami akan belajar dari Torah-Mu itu ya Tuhan, dari hukum-hukum-Mu, dari peraturan-peraturan-Mu ya Bapa. Bila urapan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Kalau di tengah-tengah kami malam hari ini masih ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa sesatan yang akan mencuri benih-benih firman Tuhan, kami bersatu hati mengusir di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach. Keluar engkau hai setan dari ruangan ini, dari ruangan hati kami masing-masing, dari pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir, kami perintahkan keluar dari pikiran kami, dari hati kami, dari ruangan ini. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami malam hari ini, yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia dari isi hati Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut Dafar Elohim malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach. Haleluya, haleluya, amin. Puji Bapa. Ya, waktunya kita akan persingkat, kalau bisa ya minimal kita bisa melakukannya selama 1 jam itu sudah luar biasa. Pujian, penyembahan dan belajar Dafar Elohim. Kalau bisa lebih 1 jam lebih luar biasa lagi ya. Tapi kita belajar dengan kondisi dan keadaan kita, keterbatasan kita, kemampuan fisik kita, dengan kondisi yang capek, yang habis bekerja, yang habis berkegiatan sepanjang hari ini, cukup melelahkan. Tapi kita mengucap syukur malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga malam hari ini kita dapat
memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar Daftar Elohim. Terpujilah akan nama Bapak Yahweh kekal selama-lamanya. Mari kita masuk pada bacaan kita selanjutnya, yaitu kitab Wahyikra, ya, Wahyikra atau Imamat, pasal yang ketiga malam hari ini. Ya. Kemarin 2 pasal ya, sudah 2 pasal ya kemarin ya. 1 dan 2 atau minggu yang lalu. Iya toh. Minggu lalu 1 dan 2 ini ya. Jadi sekarang kita masuk pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ini pendek ayatnya, tapi tidak apa-apa. Ya, nanti kita kombinasi dengan perjanjian baru. Karena malam hari ini judulnya tentang peraturan persembahan pendamaian, ya, di pasal yang ketiga. Apa? Ya, korban keselamatan ya, di TB ya, di bahasa Indonesia Lugas atau LA ini apa ini? Itu LAI ya, LAI itu korban keselamatan. Di sini di sini di BIL atau ILT ya, di ILT itu judulnya ini peraturan persembahan pendamaian, ya. Memang di sini terdiri dari peraturan-peraturan memang di dalam bacaan Imamat Wahyikra ini. Ya. Saya baca ya ayat 1 sampai yang kelima, nanti kita combine kita cocokkan, sinkron enggak bacaan kita ini dengan perjanjian baru, ya, kita combine. Jadi kita cukup pasal 3 saja walaupun pendek. Kalau kita sambung dengan pasal yang keempat nanti panjang pasal keempat ini, ya. Pasal ketiga saja. Ayo kita baca. Saya ayat 1 sampai yang kelima, terus dilanjutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Silakan ya. Ayat 1 demikian, ini Daftar Elohim. Apabila kurbannya berupa kurban persembahan pendamaian, jika ia mempersembahkan dari kawanan lembu, entah jantan atau betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercacat di hadapan Bapak Yahweh. Ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kurbannya dan menyembelihnya di pintu kemah pertemuan. Lalu para imam keturunan dari Harun harus memercikkan darahnya ke sekeliling mezbah. 3. Dari kurban persembahan pendamaian itu ia harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Bapak Yahweh, yaitu lemak yang menyelubungi isi perut dan semua lemak yang ada pada isi perut itu. Yang keempat, juga lemak yang ada di kedua pinggangnya, di sekitar kedua ginjalnya, tetapi umbai hati dan kedua ginjal itu haruslah dipisahkan. Lalu keturunan Harun harus membakarnya pada mezbah di atas persembahan bakaran yang ada di atas kayu-kayu yang menyala. Itulah persembahan api-apian yang harum dan menenangkan Bapak Yahweh. Nah, jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuannya. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 9. Kemudian dari korban
keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang, dan lemak yang menyelubungi isi perut, dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. 10. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggangnya itu. 11. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 14. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya berupa korban api-apian bagi Tuhan. 15. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. 16. Lalu imam harus membakarnya pada mezbah, sebab semua lemak adalah milik Bapak Yahweh. Itulah makanan persembahan api-apian yang harum dan menenangkan. Itulah yang menjadi ketetapan selamanya dari generasi ke generasi di seluruh tempat kediamanmu, bahwa semua lemak maupun darah tidak boleh kamu makan. Ya, saya ulangi ayat yang ke-17. Itulah yang menjadi ketetapan selamanya dari generasi ke generasi di seluruh tempat kediamanmu, bahwa semua lemak maupun darah tidak boleh kamu makan. Amin. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ini kitab Keluaran, sekali lagi imamat ya, malam hari ini Keluaran maupun di imamat itu tentang persembahan. Ada satu peraturan-peraturan yang kalau kita sinkronkan ya pada masa sekarang ini tidak bisa nyambung, tidak sesuai ya, tidak bisa diterapkan untuk masa sekarang ini. Contohnya misalnya memercikkan darah tadi. Memercikkan darah, kalau itu setiap kali dilakukan di dalam kehilat, di dalam gereja, maka akan terjadi aroma yang tidak sedap, bau amis, bau arus, ya, bau yang tidak menyenangkan. Nah, kalau itu terjadi, diterapkan pada masa sekarang ini, maka tidak sesuai, ya, tidak cocok, tidak bisa. Tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan dari bacaan kita malam hari ini, ya, khususnya itu di ayat yang ketiga. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan, nanti kita cocokkan dengan perjanjian baru. Ayat yang ketiga. Dari korban persembahan pendamaian itu, ia harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Bapak Yahweh, yaitu, ya, sekali lagi, yaitu lemak yang menyelubungi isi perut dan semua lemak yang ada pada perut itu. Ya, bicara tentang lemak ini. Kalau bicara tentang lemak dan perut itu tentu identik dengan orang yang gemuk, ya. Orang yang kurus itu kan
nggak ada lemaknya. Seperti itu ya. Saya tidak nyinggung bagi yang gemuk-gemuk karena saya sendiri gemuk. Nah, ini perut saya ini ada gelombang-gelombangnya ya, karena banyak lemaknya, karena gemuk. Jadi bersyukur bagi Bapak Ibu Saudara yang kurus-kurus ya, yang suka berpuasa ya, atau yang perawaannya kurus, yang nggak ada lemaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita berbicara tentang lemak, kenapa kok lemak yang ada di perut gitu loh? Apakah lemaknya itu ada di perut saja? Enggak kan? Di bagian-bagian lain juga ada lemaknya. Di lengan misalnya, orang yang gemuk di lengannya itu wah banyak lemak juga itu. Ya, di mana lagi? Ini di perut dan di pinggang ini nanti yang di sini ini. Khususnya yang di perut. Jadi artinya kalau kita berbicara perut itu, kalau kita kaitkan, kita tarik di Perjanjian Baru, maka perut itu identik sama dengan keinginan daging. Ya, coba supaya saya tidak salah menafsirkan, kita buka Perjanjian Baru ya, kita buka Perjanjian Baru. Perjanjian Baru kita buka di Roma dulu ya, di surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ya, Roma pasal yang ke-12. Giliran ini ya, Roma 12 ayat yang ke-1. Nah, Roma 12 ayat yang ke-1. Nah, Kisah Rasul Roma 12. Ya, ayat yang ke-1 saja. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Elohim aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Elohim. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Jadi di dalam Perjanjian Baru itu lebih dalam lagi. Bukan saja lemak yang di perut, tetapi seluruh tubuh kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Elohim kita, kepada Bapak Yahweh sebagai persembahan yang kudus dan berkenan, itu sebagai ibadah yang sejati. Jadi artinya kalau di Perjanjian Lama tadi itu lemak yang ada di perut yang identik dengan keinginan daging, dijelaskan di Perjanjian Baru melalui Rasul Paulus ya, Rabi Shaul, lebih dalam lagi, yaitu persembahkanlah tubuhmu. Ya, tubuh ini terdiri dari 5 panca indera ya, 5 panca indera. Mata punya keinginan, mulut punya keinginan, telinga punya keinginan ya. Jadi semua yang ada di dalam tubuh kita ini cenderung mempunyai keinginan yang merupakan keinginan daging. Lebih detail, Rasul Paulus atau Rabi Shaul menginginkan supaya tidak saja perut, tetapi seluruh kehidupan kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Kalau perut saja yang dipersembahkan, berarti yang kudus cuma perutnya,
matanya nggak kudus, mulutnya nggak kudus, telinganya nggak kudus, tangannya nggak kudus, kan seperti itu. Iya loh. Matanya suka melihat hal-hal yang negatif, telinganya suka mendengarkan hal-hal yang negatif. Ya negatif itu apa? Ya silakan diuraikan sendiri ya, saya tidak menguraikan di sini. Kemudian mulutnya suka mengeluarkan kata-kata yang negatif gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ini mempersembahkan seluruh tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Bapak Yahweh, maka yang tadinya itu mata kita suka melihat hal-hal yang negatif diubah menjadi melihat hal-hal yang positif. Telinga kita yang tadinya suka mendengarkan hal-hal yang negatif berubah menjadi suka yang mendengarkan yang positif. Mulut kita yang mengucapkan kata-kata kutuk. Ya. Sekarang ini kan sedang viral di mana-mana mengatakan kata-kata kutuk. Kutuk kepada siapa? Saudara sendiri lihat sendiri ya di YouTube ya, sudah viral semuanya. Sekarang ini orang-orang semuanya mengatakan kata-kata kutuk. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, yang dikasihi oleh Tuhan, tidak pandang saudara dari agama A, agama B, agama C dan lainnya. Kata-kata kutuk itu, kalau yang dikutuk itu dalam bahasa Jawa itu tidak mempan. Tidak mempan akan kutuk itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Alangkah baiknya mulut kita ini kita pergunakan dengan kata-kata berkat yang memberkati. Berkati negara A dan berkati negara C, negara B. Ya, alangkah baiknya kalau kita berkati semua supaya terjadi kedamaian. Itu daripada mengeluarkan kata-kata kutuk. Kalau kita keluarkan kata-kata kutuk, maka itu dampaknya akan bisa kembali kepada kita. Dalam dari diri kita ada kebencian, ada rasa jengkel, dongkol, ya, gitu, seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan kata-kata berkat, maka kata-kata berkat itu memberkati, ya, legowo, hatinya plong, seperti itu. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kembali kepada Daftar Elohim. Malam hari ini mengajar kepada kita di dalam kitab Wahyikra tadi, Imamat tadi, tentang perut, ya, tentang lemak yang ada di perut tadi. Itu memang kalau dibakar, ya, itu baunya seperti tukang sate misalnya. Tukang sate itu kalau yang dibakar daging saja, itu aromanya kurang semerbak, kurang menarik. Tetapi kalau daging tersebut ada lemaknya, maka aromanya itu menarik, ya. Waduh, baunya sate luar biasa. Sudah lama tidak pernah makan sate ini, ya. Umur ya, jadi ya jaga supaya tidak makan sate. Itu aromanya semerbak, aromanya harum. Ya itu memang yang disukai oleh Bapak Yahweh, yang disukai oleh Tuhan. Aroma yang sedap itu, ya, aroma yang harum itu yang disukai oleh Bapak Yahweh. Jadi ketika kita ini mempersembahkan tubuh kita ini dengan sepenuhnya, maka Bapak Yahweh akan sangat suka sekali akan persembahan itu. Sekarang kita kaitkan lagi di Perjanjian Baru, Galatia 5. Ayo kita buka lagi Galatia pasal yang ke-5. Ini masih tentang keinginan daging. Lanjutkan ke Bu Maria, ya, Bu Maria. Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-17. Ayat 17. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya lanjutkan ayat yang ke-18. Tetapi jika kamu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak berada di bawah Torah. Saya lanjutkan 19. Adapun perbuatan-perbuatan keinginan daging itu nyata, yaitu perzinahan, percabulan, kenajisan, sensualitas, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, pertengkaran, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, sekte-sekte, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku peringatkan kamu sebagaimana yang telah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, coba perhatikan. Yang melakukan itu semua, mereka tidak mewarisi kerajaan Elohim, kerajaan surga, ya. Apakah surga saudara dan surga saya sama apa tidak? Kalau surga yang saudara tidak sama dengan surga yang saya yakini, saya imani, maka tanda tanya besar. Silakan saudara melakukan keinginan daging, kebencian, kedengkian, amarah, iri hati, dan lain sebagainya. Kalau dengan saudara melakukan hal itu yakin masuk surga, berarti surga saudara berbeda dengan surga saya. Surga saya itu tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat keinginan daging yang tertulis di dalam kitab ini tadi. Dan ini perintah dari Sang Pencipta sendiri, ya. Ini bukan perkataan dari seorang rasul, tapi ini perintah dari Sang Pencipta sendiri. Saudara tentu mengenal tentang Torah. Di dalam hukum Torah itu, hormatilah ayah ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya. Itu tentu ajaran setiap agama, mau ndak mau pasti merujuk ke isi dari Torah itu. Perintah dari Torah itu bertentangan dengan keinginan daging. Ya, ingat, isi dari perintah Torah itu bertentangan dengan keinginan daging. Isi dari Torah itu adalah keinginan roh. Keinginan roh itu adalah perintah dari Sang Pencipta alam semesta dan segala isinya. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau saudara sekalian ingin masuk ke dalam kerajaan Elohim, masuk ke dalam surga, lakukan Torah, lakukan perintah dari Sang Pencipta. Apa perintahnya tadi? Ya, jangan ada kebencian, jangan ada kedengkian, jangan ada iri hati, jangan ada kecemburuan, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. Ingat, setiap agama semuanya mengajarkan kebaikan. Pasti rujukannya mengajarkan kebaikan, semuanya. Ya, semua agama. Yang konkret, yang nyata. Ya, hormatilah ayah ibumu. Apakah di perintah agama saudara memerintahkan supaya membenci orang tuamu seperti itu? Saya yakin tidak ada agama manapun yang mengajarkan tentang membenci, ya. Tidak ada agama manapun yang mengajarkan tentang mencuri, ya. Tidak ada. Di Bapak Ibu Saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, semua yang mendengarkan channel ini, tidak pandang dari agama manapun juga, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan apa kata orang,
apa yang sudah viral, kalau itu akan membawa saudara untuk masuk ke neraka. Ingat, tujuan kita beragama, percaya kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah satu tujuannya, untuk kita itu bisa masuk ke surga. Oleh karena itu, lakukan apa yang diperintahkan oleh agama saudara. Apa yang dilakukan saudara itu dilihat langsung Sang Pencipta. Ya, itu anjuran saya sesuai dengan keyakinan saya, dengan iman saya. Tentunya itu di dalam ajaran Anda juga pasti ada ajaran tentang kebenaran, kebaikan. Di Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran itu sifatnya universal, general untuk semua golongan. Oleh karena itu, kalau kita sama-sama punya satu tujuan untuk mencapai surga, di mana di sana kita bisa bertemu Sang Pencipta langit dan bumi, maka lakukanlah sesuai dengan perintah dari Bapak Yahweh, Pencipta langit dan bumi dan alam semesta serta segala isinya. Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Yahweh atas renungan Dafar Elohim malam hari ini. Kami sampaikan ini bukan atas keinginan dan kemauan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan, kebenaran. Tentu itulah yang Engkau inginkan. Tapi keinginan daging kami, ego kami, kebencian kami itu yang sering kali muncul, iri hati, rasa dengki itu kadang yang sering kali muncul di dalam diri kami ya Tuhan. Ampuni ya Bapa segala kelemahan kekurangan kami. Inilah memang kami secara natur. Kami adalah diciptakan dari debu dan tanah, dan kami adalah daging, kami adalah flesh, kami ada tulang, ada keinginan di dalam kehidupan kami ini. Tetapi malam hari ini, melalui firman-Mu itu ya Tuhan, melalui Dafar Elohim ini, biarlah kami bisa mengekang diri kami, bukan saja saat kami berpuasa ya Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Walaupun kami tidak berpuasa secara rutin, tidak makan dan minum, tetapi kami bisa mengekang diri kami, ngerem keinginan daging kami. Itu pun kami merupakan puasa yang sesungguhnya. Kami bisa mengekang keinginan daging kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Inilah Dafar Elohim. Berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat mengekang, mengikat keinginan daging kami. Biarlah keinginan roh kami, yaitu keinginan dari Bapa Yahweh sendiri, keinginan dari Engkau Sang Pencipta langit dan bumi ini, yang boleh muncul dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Satu tujuan kami beragama ini ya Tuhan, Engkau tidak menciptakan agama, Engkau tidak menciptakan golongan-golongan, tapi Engkau menciptakan, membuat satu peraturan untuk kami taati dan kami lakukan, supaya kami ini mencapai surga yang Engkau sediakan, di mana kami asal usulnya dari Engkau. Engkau menginginkan kami bisa kembali kepada Engkau ya Tuhan, ketika kami ini bisa melakukan apa yang Engkau perintahkan, yaitu keinginan-keinginan roh itu. Ampuni sekali lagi segala kelemahan dan kekurangan kami. Kuatkan dan mampukan kami, supaya kami dapat melakukan segala perintah-perintah-Mu ya Bapa Yahweh, dan kami bisa mencapai tujuan kami, akhir dari tujuan kami, yaitu Syamayim, yaitu kerajaan surga, di mana Engkau bertata. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita masuk ke doa syafaat. Bagaikan bencana siang dibantu, demikian hidupku di-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu.
ikut ambil bagian di dalamnya ya Tuhan, supaya semua rakyat yang ada mereka mengalami keamanan, kesejahteraan, dan mereka boleh menikmati penyertaan Tuhan atas Indonesia. Tuhan, ampunilah dosa bangsa kami ya Tuhan, karena kurang pengetahuan mungkin Tuhan. Kami mohon supaya setiap peristiwa yang saat ini terjadi ya Tuhan atas bumi ini, Tuhan, biarlah bangsa kami ini memiliki pengertian yang benar ya Tuhan. Mereka tidak mengutuk atau merendahkan bangsa lain ya Tuhan. Mereka tidak merendahkan umat pilihan-Mu ya Tuhan, tapi mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati dan pikiran yang memberkati umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka boleh mendapat bagian berkat dari umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, ampuni ya Tuhan. Kami mohon Tuhan supaya bangsa Indonesia mendapatkan lawatan-Mu ya Tuhan, mendapatkan lawatan Tuhan, jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dimenangkan, mereka mendapatkan pengenalan akan Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk tahun depan, untuk pemilihan presiden. Tuhan, tolong Tuhan campur tangan, Tuhan pilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang memimpin bangsa ini ya Tuhan pada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, persatukan gereja Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu memiliki satu hati, satu misi ya Tuhan, yang Kau taruh sendiri dalam kehidupan setiap gereja-Mu ya Tuhan, supaya mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mereka melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi gereja-gereja-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun berada. Biarlah hamba-hamba-Mu ini memiliki hati yang takut akan Engkau ya Tuhan, memberitakan kebenaran akan Injil Kerajaan Surga kepada setiap umat-Mu, kepada setiap jiwa-jiwa yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka. Biar mereka melihat lawatan Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang tekun, yang setia, yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Biar penyertaan Tuhan, mujizat dan tanda ajaib menyertai setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang ada di negeri kami, yang ada juga di luar negeri, yang ada di bangsa-bangsa lain. Tuhan, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, pelihara kehidupan mereka, kecukupan dalam sandang pangan maupun papan ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan memelihara mereka dengan sempurna, seperti yang Tuhan firmankan, seperti yang Tuhan janjikan, bahwa pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan memberkati setiap umat-Mu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka ya Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan, berkati dengan pekerjaan yang baik, penghasilan yang tetap, penghasilan yang boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Juga Tuhan, berkati ya Tuhan umat-Mu yang mengalami kesesakan, pergumulan hidup. Tuhan, tolong. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, saudara kami yang ada di Jember, Kalimantan, Ngawi, Surabaya, yang ada di Jakarta, Tangerang, Purwokerto. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati saudara-saudara kami ya Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, selamatkan mereka ya Tuhan.
mendapatkan anugerah keselamatannya dari Tuhan, juga pemeliharaan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan memberikan kesempatan yang sama kepada mereka supaya mereka boleh mengenal Bapa Yahweh dalam adanya Yeshua HaMasiah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk Mas Lewi dan keluarga. Tuhan berkati seisi rumahnya, penuhi dengan sukacita, damai sejahtera, juga perlindungan keamanan dari Tuhan. Berkati dalam usaha pekerjaan Mas Lewi ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan hidupnya, apa menjadi doa dan kerinduannya Tuhan. Tolong Mas Lewi, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar, berikan juga penghiburan dalam hatinya ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Ibu juga berdoa untuk Neng, Tuhan berkati dengan kekuatan yang dari Tuhan dalam kehidupannya, kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan melingkupi kehidupan Neng. Terima kasih Bapak. Juga berdoa untuk keluarga di tempat ini. Kami berdoa untuk Pak Yakub, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan, Engkau tahu pergumulannya, Engkau tahu kerinduan dan doa-doanya ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik, Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi ya Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, biar menjadi kesaksian hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan berkati Pak Yakub, Tuhan tambahkan dengan hikmat, marifat, pengurapan dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, terus turun dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kasih karunia dan anugerah-Mu turun dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Mbak Eni Tuhan. Tuhan berkati Mbak Eni dengan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Tuhan berkati apa menjadi doa pergumulannya ya Tuhan, kerinduan hatinya Tuhan berkati. Tuhan tambahkan dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan tambahkan dengan pengenalan akan Tuhan. Biarlah kasih setiap dan anugerah-Mu Tuhan turun atas kehidupan Mbak Eni. Tuhan berkati dalam mengelola toko. Tuhan berikan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Berkati juga semua pelanggan-pelanggan yang ada, para pembeli. Tuhan berkati mereka yang sudah berlangganan di toko Omega. Kehidupan mereka, ekonomi mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saya berdoa untuk Ruben Wahyu Santoso Tuhan, dimanapun dia berada saat ini Tuhan, dalam segala kegiatan, pekerjaan, dan pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan atas kehidupan Ruben. Tuhan berikan pekerjaan yang tetap, penghasilan yang terbaik. Tuhan berikan hikmat dalam mengelola keuangan. Tuhan berikan hikmat dalam kehidupannya ya Tuhan, dalam mengatur kehidupannya Tuhan. Tuhan berikan visi, misi dalam hati dan pikiran Ruben, supaya dia tahu dalam mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya, supaya dia boleh mencapai target kehidupan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati pasangan hidup yang terbaik. Tuhan tuntun Ruben supaya mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan pakai kehidupannya supaya boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi orang tua, bagi saudara-saudara. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan memenuhi Ruben dengan Roh Kudus yang menuntun terus kehidupannya, yang memberikan dia hikmat dalam segala hal yang dikerjakannya ya Tuhan, supaya dia memanfaatkan waktu dengan baik, dengan maksimal,
Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami malam ini. Dan kami percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap seru doa kami. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk tetangga kami tempat ini. Tuhan karunia dengan keamanan, kesejahteraan. Jauhkan dari segala yang jahat. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang baik selalu memberkati dan menuntun setiap warga di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Roh Kudus menyempurnakan setiap doa kami dan ibadah kami malam ini. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa Yahweh atas kemurahan, kasih dan rahmat-Mu atas kehidupan kami, atas ibadah kami yang Kau telah menyertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami bersyukur ya Tuhan boleh mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Kami tetap ingin selalu bersekutu bersama-sama dengan Engkau, sehingga setiap langkah kami ya Tuhan, setiap perkataan kami, setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Target kami ingin kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah pimpinan dari kuasa Ruach HaKodes itu yang memimpin kami di dalam setiap perkataan kami, tingkah laku, sikap kami, apapun yang kami kerjakan dan lakukan sesuai dengan keinginan dan kemauan Engkau ya Bapa Yahweh. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak ya Tuhan selama ini. Biarlah mulai malam hari ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dimampukan untuk dapat melakukan segala perintah-perintah-Mu, keinginan roh itu yang lebih kuat di dalam kehidupan kami, di dalam diri kami masing-masing daripada keinginan daging. Biarlah kami boleh mengikat keinginan daging kami ini, kami mengutamakan keinginan roh itu. Terpujilah Engkau ya Bapa, biarlah penyertaan dari Bapa Yahweh, perlindungan dari Bapa Yahweh boleh menyertai kami senantiasa. Kami akan beristirahat malam hari ini. Tuhan menyertai di dalam istirahat kami malam hari ini, dijauhkan dari niat-niat orang jahat, pekerjaan-pekerjaan kuasa kejahatan itu. Biarlah perlindungan dan penyertaan dari malaikat-Mu ya Tuhan yang menyertai di dalam istirahat tidur kami malam hari ini, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, besok kembali bangun dengan tubuh yang sehat, segar, beraktivitas, bekerja, melakukan tugas dan tanggung jawab kami di dalam penyertaan dan perlindungan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau. Mari kita angkat tangan kita mohon berkat dari Bapa. Yefarihika Fejis mereka Yefarihika Yahweh panak eleka Bikuneka Yefarihika Fejis mereka Yisa Yahweh panak eleka Bikuneka Yasim leka Shalom. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua dan menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya dan bermurah hati kepada kita. Bapak Yahweh mengadakan wajah-Nya atas kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Yefarihika. Yefarihika. Yeis mereka. Yefarihika. Yahweh pangapeleka Bikuneka Yefarihika Fejis mereka Yisa Yahweh pangapeleka Bikuneka Veyasileka Shalom
Shalom. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati. Ibu Eni berdoa lagi untuk konsumsi. Terima kasih Tuhan, kami kembali lagi mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Persekutuan kami malam ini dan keluarga kami dan usai dan selesai. Terima kasih atas kehadiran Tuhan di tempat ini dan sini saatnya kami akan menerima berkat dari Bapak Yahweh. Sucikan dan kuduskan makanan ini Tuhan, dan bersama jauhkan dari segala penyakit apapun. Tuhan sertai, berikan kekuatan kesehatan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengucap syukur. Amin. Tolong